Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Rahayu. Perkenalkan kami dari kelompok 2, mahasiswa mata kuliah Kebijakan Energi, Lingkungan, dan Kebencanaan dengan dosen pengaku Pak Yanuari. Sebelumnya, perkenalkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Angela Mega. Saya Elisa Dwi Rahayu. Saya Marcel Arya Ramadan. Saya Anggita Putri Marsini. Dan saya Ali Rito. Pada video kampanye kali ini, kami mengangkat tema Good Anthropocene, yaitu bagaimana cara manusia berkontribusi positif terhadap lingkungan di era perubahan saat ini. Khususnya melalui aksi-aksi kecil yang berada di sekitar lingkungan kita, seperti contoh di kampus kita tercinta. Selamat menyaksikan video kampanye dari kami. Bayangkan, hutan yang dulu hijau, kini hanya tersisa abu. Sungai yang dulu jernih, kini mengalirkan racun. Udara yang dulu segar, kini dipenuhi debu dan asap. Semua itu bukan terjadi tiba-tiba, tapi karena tangan kita sendiri. Kita menebang pohon tanpa menanam kembali. Kita membuang sampah tanpa berpikir kemana akhirnya. Kita lupa bahwa bumi bukan warisan dari nenek moyang, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Jika hari ini kita tidak berubah, esok mungkin tak lagi ada yang bisa kita selamatkan. Lingkungan bukan sekedar tempat tinggal, tapi sumber kehidupan. Dan saat kita merusaknya, kita perlahan-lahan sedang menghancurkan diri kita sendiri. Kita hidup di era Anthropocene, zaman di mana pengaruh manusia begitu besar terhadap bumi. Namun sayangnya, dampak itu justru bersifat merusak, seperti perubahan iklim, deforestasi, dan polusi. Tapi ada satu harapan, sebuah gagasan baru yaitu Good Anthropocene, di mana manusia juga bisa membawa dampak yang positif dengan kolaborasi, teknologi, dan kesadaran baru. Dan kampus bisa menjadi tempat lahirnya perubahan itu. Pemirsa, warga kini dihantui penyakit pernapasan akibat kualitas udara yang semakin buruk di ibu kota dan daerah sekitarnya. Sementara BMKG menyebut kualitas udara memburuk juga dipengaruhi oleh musim kemarau yang sudah berlangsung sejak Juni lalu. Jakarta beberapa kali menduduki peringkat pertama kota dengan polusi udara terburuk di dunia. Data AQR, polusi udara memburuk saat musim kemarau, Mei hingga September mendatang. Sektor transportasi dituding paling banyak menyumbang polusi udara. Selain itu, polusi asap industri juga menyumbang 31%, industri energi manufaktur 10%, perumahan 14%, dan komersial 1%. Loh, Mik, mau kemana? Mau ke kampus? Ke kampus? Iya. Jalan kaki dari tadi? Iya, jalan kaki. Lu kenapa? Saya pakai motor? Ini cepet kok. Ini loh, Sel.
Jadi jalan kaki itu bukan cuma transportasi ramah lingkungan, tapi juga bisa menjadi komitmen kita untuk hidup sehat dan bertanggung jawab terhadap bumi. Gitu ya? Iya. Bertahun. Makanya besok lagi kamu kurangin naik motor deh. Naik sepeda kalau nggak jangan naik sama aku aja. Gitu ya? Iya. Mulai bisa ya? Iya, oke. Oke, Bisa aman. ya, Oke, dadah. dadah. Hati-hati ya. Duluan ya, duluan ya. Dadah. Sementara itu, selain melakukan 3R atau Reduce, Reuse, Recycle, pemilihan sampah menjadi hal penting yang dilakukan untuk mengurangi jumlah produksi sampah saat ini. Indonesia menjadi penyumbang sampah terbesar kedua di dunia. Di Kota Palembang sendiri, jumlah produksi sampah perharinya saat ini telah mencapai 1 ton. Untuk mengatasi hal itu, beragam upaya dilakukan. Salah satunya melalui kegiatan 3R atau Reduce, Reuse, dan Recycle. Itu keliru. Ini kan buat sampah organik. Nah, yang ini buat sampah limbah berbahaya. Nah, yang ini buat sampah organik. Bisa masukin tuh botol di situ. Oh iya. Udah bisa-bisa gini kenapa ya? Nah, karena memilah sampah itu tidak hanya peduli terhadap lingkungan, tapi juga kita harus merubah perilaku konsumsi kita menjadi perilaku produktif, dan kita harus mulai bertanggung jawab atas sampah kita sendiri. Oh iya, betul. Makasih Mas. Lain kali jangan gitu lagi ya. Terima kasih. Mewujudkan cita-cita Jakarta bebas sampah plastik ternyata bukan hal mustahil. Sebuah sekolah menengah kejuruan di Jakarta Timur membuktikan bahwa mengurangi bahkan menghentikan ketergantungan terhadap plastik bisa diwujudkan. Sekolah ini telah membebaskan diri dari plastik dan memiliki solusi sendiri terhadap sampah plastik yang masih mereka temui di lingkungan sekolah. Sekilas tidak ada yang berbeda dalam suasana belajar di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 26 Jakarta ini. Namun jika kita perhatikan lebih seksama, ada yang menarik di meja para siswanya. Ya, botol minum pribadi. Setiap siswa-siswi di SMKN 26 Jakarta ini telah mengubah pandangan dan perilaku mereka terhadap sampah kemasan dan produk plastik. Secara resmi pada Februari 2019, warga SMK Negeri 26 berkomitmen untuk meringankan beban bumi dari limbah plastik. Kita kesana aja yuk. Hei, Al, baru ngapain sih? Baru ngisi air nih. Oh, ngisi air. Ngapain baru kamu? Ini pakai ini. Habis ya? Tinggal dulu doang. Bisa, kamu gak boleh kayak gitu. Kesadaran kecil seperti menolak plastik sekali pakai itu udah termasuk cara kita untuk menjaga bumi kita. Iya, Sel. Kebiasaan bawa botol sendiri kayak tumbler ini menunjukkan bahwa kita sebagai mahasiswa itu peduli terhadap kelanjutan lingkungan ini. Nah, lain kali makanya kamu jangan pakai plastik lagi, pakai tumbler. Oke. Bisa ya. Hari ini kalian mau kelas ke Ronda 2 kan? Iya, mau bareng aja Kak? Boleh. Ayo, oke. Berikutnya sebanyak 90 desa di 16 kota kabupaten di Jawa Tengah sudah mengalami kekeringan. BPBD Jawa Tengah menyatakan jumlah wilayah yang mengalami krisis air akan bertambah di puncak musim kering pada Agustus dan September. Dari 90 desa yang mengalami kekeringan, hampir sepertiga atau 26 desa berada di Kabupaten Grobogan, sementara 54 desa selebihnya tersebar di 15 kabupaten kota lain seperti Rembang, Blora, Cilacap, Pemalang, Brebes, Demak, Klaten, dan Semarang. Ini, cuci tangan dulu. Oh iya. Sel, matiin airnya kalau nggak dimakan. Lama emang. Air tuh ini loh, bahaya kalau nggak ada.
aksi kecil kayak gini tuh emang bayar bukan buat sekarang tapi buat nanti. Loh, tapi kan salah menawan sih. Terus tahun ini juga masa kecil kan, saya kecil kan di sini. Ya justru tindakan kayak gitu tuh bermula dari kamu. Coba bayangin kalau sekampus kayak kamu, pasti efeknya bakal besar kan? Gimana? Nah. Oke. Makasih ya. Oke. Makasih ya. Putus. Ya, oke. Permisi Pak. Ya, selamat sore. Oke. Ya, Jadi gini Pak, kami kan sedang membuat video kampanye tentang Good Under Vaksin. Nah, hari ini tuh kami pengen tahu pandangan Bapak sebagai salah satu staf tendik terkait peran mahasiswa dalam menyelamatkan lingkungan. Misalnya aksi-aksi seperti jalan kaki di kampus, mematikan air tolong digunakan, memilah-milah sampah, itu agak bisa mempengaruhi lingkungan nggak? benar Mbak. Mungkin menurut saya itu bisa mempengaruhi lingkungan karena dengan struktur yang sudah tertata seperti penggunaan yang Mbak jelaskan tadi dan mencakup untuk mengkampanyekan istilahnya apa namanya tadi? Cinta lingkungan. Cinta lingkungan. Menurut saya dampak pada lingkungan. Oke Pak, terima kasih atas. Oke, sama. Makasih Ya, Pak. monggo. Mari. Mari. Hai Mega. Mau ikut aku pasang poster nggak? Itu ini sebagai aksi kita cinta lingkungan. Yuk, emang kita pasang mana ya? Di situ aja ya, di masjid. Oke. Jadi teman-teman, ini merupakan salah satu media kampanye kami untuk menyuarakan mengenai cintai lingkungan kami, cintai lingkungan terdekat kami, dan cintai lingkungan sekitar kami untuk selamatkan bumi. Walaupun hal ini merupakan aksi kecil, tapi apabila dilakukan dengan konsisten, maka akan menemukan rasa kesadaran bagi kita semua untuk terus cinta lingkungan dan cinta kehidupan. Oke, terima kasih semuanya. Ya. Dari kampus kita belajar bahwa perubahan besar tidak harus dari tempat yang besar, tetapi bisa berasal dari perubahan kecil yang kita lakukan sehari-hari. Kita telah melihat bahwa manusia bukan hanya menjadi penyebab dari kerusakan, tapi kita juga bisa menjadi bagian dari solusi itu sendiri. Good Anthropocene bukanlah sebuah wacana, melainkan sebuah aksi nyata bahwa di tengah dunia yang penuh masalah ini dan penuh tantangan ini, manusia tetap bisa membawa perubahan dengan hal yang positif. Mulai dari membawa botol minuman sendiri, memakai sepeda ke kampus, menanam pohon, hingga memilah sampah merupakan bentuk aksi nyata dari Good Anthropocene. Kampus kita adalah ladang aksi, dan kita adalah generasi yang dapat menentukan kemana arah masa depan bumi. Kami percaya aksi kecil hari ini dapat membawa esok yang lebih lestari. Terima kasih telah menonton. Salam hijau dan tetap semangat menjaga bumi. Hehehe